Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi-pagi kita sudah mendapat tambahan informasi yang membuat selera hidup ini bertambah. Karena hidup itu konon secara fisik harus mendapat nutrisi atau gizi yang mencukupi. Kalau tidak bisa stunting. Lah rupanya takmir masjid Al-Ikhwan ini tidak ingin jamaahnya itu kuntet. Jadi harus diberi sesuatu yang bisa untuk meningkatkan kualitas jasmaninya. Tapi kalau saya lihat agenda acaranya itu juga didahului dengan kualitas rohaninya. Karena saya lihat ada kultumnya gitu. Ada tulisannya kultum disampaikan oleh Ustadz siapa? Iya, Ustadz Heri kan nggak salah ya. Nah, yang jadi atensi saya itu sebenarnya lawong dolim itu isok saling berkasih sayang, isok seneng-seneng bareng gitu loh. Orang dolim itu berkolaborasi, saling menguatkan kezolimannya untuk kesenangannya. Masa wong mukmin ora iso. Ini saya baca ini ada di surat Asy-Syura ya 42. Pas Pak Buhari nyampaikan itu, saya agak senyum tadi karena melihat ini. Ini hebatnya Pak Buhari ini. Jadi taruh zalimina musfikina mimma kasabu. Apa toh sampean ora nate ningali ndeleng. Wong zalim iku wae lho, iso saling berkasih sayang dengan apa yang mereka usahakan. Jadi mereka itu bisa sinergi, bisa kolaborasi, atau bahasa Pak Bupati sering tambah dengan akselerasi. Bisa bagaikan gelombang lautan yang silih berganti, tapi saling menopang tujuannya mengempaskan sesuatu ke daratan. Atau paling tidak membuat karang-karang itu bisa tertundukkan oleh hanya air yang lembut itu. Air yang lembut itu jangan dikira nggak punya potensi. Orang mukmin apalagi la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang mukmin itu ojo rumangsa pesimis dalam menghadapi hidup ini. Sak susah-susahnya kita menjalani hidup, masih ada yang juga mengalami kesusahan. Nah, orang mukmin itu susahnya bisa untuk ditawakalkan kepada Allah, kepada Tuhannya, karena dia masih punya Tuhan. Lah yang nggak punya Tuhan itu termehek-mehek, disonggo dewe, nggak punya harapan lagi. Belum lagi nanti ketika sudah datang hari yang dijanjikan, setiap orang melihat amal kebaikannya atau amal keburukannya. Setiap orang mendapatkan imbalan apa yang ia usahakan. Orang mukmin masih punya harapan, masih toh ndablek ngucap la ilaha illallah, tapi penggaweane gak tahu taat nang Gusti Allah. Iku seono arep-arepan diberi imbalan yang terbaik. Masa toh ngomongin la ilaha illallah nalika nglindur paribasane. Kesirep terus lagi iso ngomong la ilaha illallah. Itu masih ada harapan untuk mendapat kebahagiaan. Mula nek sing wis mukmin ojo di iyek-iyek ya. Apa diiyek-iyek gitu ya. Ojo ditekan-tekan. Ojo diweden-wedeni. Wis ora ndiwedi wong iman niku. Ya. Melarat yang mulai biyen. Ya, jadi la tahinu, jangan menjadi orang yang rendah diri, pesimis. Wala tahzanu, dan tidak usah jadi yang gelisah, tidak usah jadi yang galau, jangan jadi yang resah. Datang dan pergi silih berganti itu adalah tanda hidup ini milik ilahi. Jadi kalau kita itu kemarin berharap nggak pernah ketemu, tapi nggak berharap bolak-balik nongol, ya itulah namanya qadarullah. Hidup ini bukan dalam kuasa kita, ya, hidup ini dalam iradahnya.
Nah, pandai-pandailah kita mengemas raditu billahi robba. Itu kemasan duduk mung lesan tok ngono kuwi. Raditu billahi robba. Belajarlah untuk menyenangi apa yang Allah berikan pada kita dan jangan minta disenang-senangkan oleh Allah dengan keinginan kita. Loh, iki basa apa maneh ngene. Bingung no Pak Kusno esuk-esuk wisan. Jadi maksud saya itu cobalah tengok dan toleh bahwa apa yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita itu sesuatu yang terindah dan terbaik dan pantas untuk kita dapatkan. Ya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu bahagia dengan apa yang Allah berikan pada kita. Ya. Tidak justru menjadikan anugerah sebagai beban jiwa. Akhirnya ya tadi itu kalah dengan orang dolim. Orang dolim aja bisa bersenang-senang saling mengasihi dengan usahanya. Padahal wawakum bihim. Padahal usaha mereka, kesenangan mereka itu kelak akan menjadi beban yang sangat berat baginya. Tapi isok guyu, isok mesem, isok senang bersorak-sorai, bergembira ria. Padahal kegembiraannya itu adalah energi kehancurannya. Nah, ngono lho kadang kala awak dhewe iki ndelok wong kagum. Wong dolim iso maling. Apa maling ya? Ya. Ngapene wong railing ngono ya. Railing niku nek wong. Jadi itu iso seneng-seneng ya. Lah awak dhewe sing duwe iman kok wajahnya kok cemberut aja. Menceriahkan wajah aja masih sulit karena begitu beratnya menerima kenyataan yang diberikan Tuhan padanya. Rasa kumbian bojoku iku nyenengke, saya kok nyenepke, nyumpeke. Rasa kumbian kan di anak kan nyenengke, ta megelke. Lho kok iso? Ya. Oleh karena itu ya marilah kita berupaya untuk betul-betul membina iman kita, membina kualitas keyakinan kita sehingga kita itu pantas untuk mendapatkan pengampunan ya. Karena yang memberatkan hidup manusia sebenarnya adalah perilaku-perilaku salahnya sendiri. Perbuatan-perbuatan aniaya sendiri ya. Kezalimannya sendiri, ketidakadilannya sendiri dalam perlakuan dirinya, dalam memperlakukan sahabat orang-orang yang hidup bersamanya, dalam perlakuan ciptaan-ciptaan Tuhan itu sendiri, dan dalam perlakuan Allah sang penciptanya. Karena zalimnya saja kepada Allah syirik, dzulmun adzimun. Kan kalimat itu kepada Allah dipersekutukan, Allah tidak mau untuk diduakan, tapi nyatanya hampir semua perilaku kita masih ada tenden tujuan-tujuan selain untuk membahagiakan Allah. Ya. Jadi apakah Allah kurang bahagia kok kita membahagiakan? Itu hanya bahasa kita saja. Ya, kita menolong agama Allah, menjunjung tinggi menegakkan perintah, ya kan larangannya kita hindari, petunjuknya kita ikuti, biar Allah ridho, Allah senang ke kita. Loh, ono Gusti Allah gawe ciptaan kok ora seneng nang ciptaane kan mukhal iku. Enggak mungkin. Tapi itu hanya bahasa kita saja. Gitu. Allah tidak pernah terganggu kok dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena perbuatanmu akan kembali pada dirimu sendiri. Ketaatanmu itu bukan untuk mengagung-agungkan kekuasaan Tuhan seperti raja yang kau sembah-sembah, yang kau ikut. Karena Tuhan tidak butuh apapun darimu. Gitu. Ketaatanmu itu hanya untuk membuat dirimu semakin indah dalam menjalani hidup berikutnya, semakin nikmat dalam menjalani hidup berikutnya. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Spirit hidup kita itu nek iso tambah akhir, tambah apik, tambah akhir, tambah apik ngono. Ya. Ora kok tambah tuwek, tambah elek, tambah elek, tambah tuwek. Gaplek pringkilan, tambah tuwek petakilan. Ya toh. Wis bocah kok ora pokro. Ya toh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ada spirit yang luar biasa sebenarnya Pak Buhari. Jadi kalau kita ngaji itu memang hakikatnya ya bukan berhenti di tempat ngaji ini. Ngaji itu kan ngecas diri. Ya toh.
menjadi yang tadinya sudah mulai habis energinya, begitu dicas kuat lagi, nyalanya semakin padang jinglang, melaku ketok cetok terwelo-welo, iso mbedakno bangjo. Iki lampu abang, iki lampu ijo. Lah sing kuning. Oh, bangjo ning. Ngono ki. Ana nggon Lumajang, Pak, lampu bangjo. Oh, apa bangjo? Tipe lampu tanda lalu lintas abang ijo itu. Nanti belok kiri ya, belok kanan, habis itu kiri lagi, habis itu kanan lagi, ya cocok lah melaku ya kiri kanan. Nah, jadi ketika energi imani, energi rohaninya itu semakin kuat, maka daya kepekaan itu semakin hebat, bukan daya kepekoan ya, kepekaan. Jadi pekanya itu luar biasa. Oh, di situ ada saudaraku yang mengalami musibah. Di situ ada saudaraku yang membutuhkan. Walau karena khosos, meskipun dia punya kebutuhan yang penting, tapi dia mendahulukan saudara-saudara. Hidup bukan hanya untuk dirinya. Ya. Ini teman-teman yang mau berangkat haji ini. Nih, alhamdulillah. Siapa kene sing arep budal haji? Hah? Pak Edi, terus apa mana? Bu Edi, terus mana? Nak Edi, kafe kok Edi? Pak Edi, Bu Edi, Nak Edi, Cung Edi. Ya, itu kalau melihat situasinya sih dari 4.000 menjadi 4 juta menjadi 1 juta itu kan 1/4. Ya, luar biasa itu nanti longgarnya. Tetapi konon semakin arang, semakin dikit orang yang berkerumun, itu heroiknya itu semakin tidak terasa. Heroiknya itu ya. Tapi nek sing desel-deselan, uyah-uyah itu terasa gitu. Minimal sumuknya itu. Itu terasa. Jadi apa dhewe iki tawaf nalikane ifadah. Karo tawaf nalikane udum ya baru datang itu bedane ado. Nek wae ifadah iku ati mlebu wis geranggam, ati iso apa ora, nutut apa ora nafas iki karo tenagane. Melihat manusia kaya jangkrik cilik-cilik. Ya Allah, mulai tekan jabone Masjid Haram iku wis mlebu wis desek-desekan. Liwat kemepet. Apa maneh nek dina Jumat. Waduh. Tapi nek kudum biasa itu kan ya rapet tapi enggak serapet pada waktu ifadah. Jadi ifadah imben enggak pati rame Pak Edi. Wong iku lho pengikut napa tilas apa ki Tanggul Jember Tajem iku nek peserta sithik ya lucu kok. Lucu. Ndelok iku lucu, tapi peserta akeh ngono heroik. Itulah manusia sebenarnya ya. Jadi batin manusia itu masih sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi ini adalah bagian daripada tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan di dalam surat Asy-Syura tadi itu ya, ayat 40 surat 42 pada ayat yang ke berapa ini? 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa walladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyur rahmatah wa wal waliyul hamid. Wa huwa dan dia alladzi zat yang yunazzilu akan dan terus-menerus menurunkan al-ghaitsa udan. Saiki wong ana ngarani udan salah mongso kadang ya. Ora udan sing salah mongso, awakmu sing ora iso ngikuti perubahan sifat karakter daripada semesta ini. Jadi Gusti Allah ki nurunkan udan iku jane ya sesuai dengan tuntutan buminya. Ya. Sesuai dengan tuntutan makhluk-makhluk yang menghuni bumi ini. Ya. Apa ning gone Mekah jarang udan misalkan.
Ya memang ning kono kuwi tuntutane ora pati oke. Ya, tandur-tanduran yo ora enek, gare enek kan soalnya sampean sing nandur ya. Ya, kewan-kewan yo ora pati oke kan ngono kan. Ya. Mula udane yo ora pati oke ora pati dibutuhno awakmu ae sing manggon ngono. Ya, akhirnya ada pola irigasi modern kan ngono untuk mencukupi kebutuhan air. Nah, Allah itu menurunkan hujan ya, mimbati makonatu dari kondisi setelah hampir saja mereka itu berputus asa akibat daripada kemarau yang panjang. Berilah aku setitik air ya. Jadi kemarau yang panjang itu kadang-kala membuat manusia itu merasa blingsatan. Blingsatan itu kesana kemari ingin untuk mencari yang bisa. Dulu saya masih ingat tahun 80-an itu sampai ada ikhtiar untuk membuat mendung buatan, hujan buatan. Ya. Ada ikhtiar untuk membuat hujan buatan karena kemaraunya cukup panjang. Ya, hampir 1 tahun itu dalam kondisi panas, tidak ada hujan. Nah, nenong Jember saya enak, masih banyak sumber-sumber mata air ya, yang dari gumuk atau gunung. Tapi kalau di Lamongan itu jangankan sampai 6 bulan nggak udan, 3 bulan nggak udan itu wis angel apa cewek. Lah bosone ngono. Yang ketiga ora iso cewek, angel golek banyu. Ya. Lah nek udan ora iso ndodok banjir. Karena memang bentuknya seperti itu. Ya. Bentuknya seperti itu. Nah, jadi terasa betul apa telo nek cara nggone Lamongan pun telo. Apa kene cara kene apa? Tanah yang belegah itu ya. Telo, meletek tanah-tanah meletek itu bisa kaki kita itu masuk. Ya, kalau sudah kemarau panjang itu. Nah, lah kemarau panjang itu kadang-kala membuat orang itu ingin untuk mencari air dan kemudian mendapatkan curahan hujan ya. Tapi kenyataannya ketika dalam keadaan yang seperti itu lalu orang semakin sadar bahwa yang bisa mengatur hujan itu adalah yang membuat semesta ini. Begitu dibikin gumpalan awannya disapu sama angin hilang lagi. Bikin lagi, sapu angin, hilang lagi. Kenapa angin kok menyapu? Ya karena angin mengikuti perintah Tuhannya. Bahwa Tuhan tidak berkenan untuk ada hujan buatan misalkan. Tuhan tidak berkenan. Maka tidak terjadi. Loh kalau Tuhan berkenan, wah malah dipupuk, didatangkan ya, buliran-buliran mata air dari yang lain untuk datang di tempat itu, maka turunlah hujan. Tapi di Indonesia ini masih berlaku namanya pawang pengendali hujan. Sayangnya pawang pengendali hujan itu hanya berlaku untuk mencegah udan. Yang mendatangkan udan itu gak nemu ya. Ilmu perpawangannya. Tapi Islam memberikan alternatif gitu loh. Linangan air matamu karena kau menyadari kesalahan dan kekeliruanmu, dengan kau meminta kepada Tuhan yang mencipta segalanya, itu alternatif yang bisa kau jadikan untuk mendatangkan hujan. Maka dianjurkan sholat istisqa, ya. Sholat istisqa, ya, itu untuk mengakui bahwa ada yang salah dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak menurunkan hujan. Ya, kan banyak ceritanya kan, kalau manusianya itu sudah dugal ya, sudah ugal-ugalan melakukan keburukan itu sebagai kesenangan, melakukan keburukan sebagai kesenangan, dadi seneng nek nglakoni elek, nek nglakoni apik iku kepeksa, maka berkah hidup ini akan dicabut oleh Allah. Manusia tidak lagi memiliki kepribadian manusiawi. Bagaimana bicara kemanusiaan yang adil dan beradab? Lawang ketuhanan yang maha esa saja tidak tumbuh di jiwa mereka. Nyata. Maka kemudian Allah cabut berkahnya
Allah kasih hujan itu menjadi jarang. Hujan itu menjadi langkah, bukan langkah. Menjadi sulit, ya, menjadi sulit turun hujan itu. Bahkan boleh jadi tidak ada awan tapi ada petir. Ya. Tidak ada awan tapi ada petir. Maka bukan hujan air yang turun tapi hujan petir. Kenapa? Karena manusia sudah sedemikian rupa rusak bejatnya itu. Kita bersyukur Indonesia itu sudah dibentengi sama pendiri bangsanya, di mana negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ada kebebasan di dalam pengamalan keberagamaan. Kebebasan yang dibatasi tidak menciderai terhadap umat beragama lain. Ya. Jadi jalankan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sebuah landasan yang luar biasa agar anak cucu penghuni negeri ini tidak sampai lupa bahwa adanya Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ternyata betul. Hujan yang diturunkan itu yang tadinya orang berputus asa dari rahmat Allah, wa yansuru rahmatahu. Dengan hujan itu kemudian Allah sebarkan rahmatnya. Ya, Allah ratakan rahmat itu. Jadi duduk mung menungso tok sing iso bahagia dengan udan ki mau. Binatang-binatang lainnya juga merasa bahagia. Tumbuh-tumbuhan yang lain juga merasa senang. Wayang surah mata. Cara menyebarkan kasih sayang Allah diantaranya dengan menurunkan hujan. Mula jenengane ana udan niku ya ndongane sederhana, ya Allah jadikan hujan ini rahmahmu. Ya. Jadi udan itu supaya jadi rahmah. Kenapa? Karena sebenarnya hujan itu apapun yang terjadi dari turunnya air di bumi ini itu bisa untuk menjadi sarana tumbuh kembangnya aneka ragam marga satwa. Ya, aneka ragam tetumbuhan, aneka ragam binatang. Yang dari tumbuhan dan binatang itu kemudian tak kuluna kalian bisa makan. Ya, jadi jenengan ini orang sing pangan itu teko nggone wit-witan. Apa iki? Kaya ngene iki. Gethuk, gedang. Iki mesti teko kayon iki, teko tetumbuhan. Lah sing diceritakno kok sore iku teko binatang. Sik engko sore. Tapi mbok maneh mari teko maneh. Wong kene iki aneh kok ya. Pertama teko ngene, engko teko ngonone, mburi-mburi teko bungkusane. Apa mana sing ngisi ngaji itu kusno, bungkusno. Iya, kurang enak ya apa? Jeneng ya wis cocok. Ini di Arabno ya walillahil asmaul husna. Iku jare Pak Kasman. Ngelingno nang ngene ibu-ibu. Pak Kusno niki asli niku husna, Bu. Cuman lidahe wong Jawa dadi keplecuk jadi Kusno. Terus aku jawabane Kasman teko apa? Nggih pun jenengan terusaken Pak Dokter. Jadi hujan itu sebenarnya Allah menebar rahmahnya. Karena itu ya kita bersyukur Jember ini nggak lama hujan itu ada aja. Senang saya melihat Jember ini. Ya. Makanya saya kerasan di Jember itu. Saya disuruh pulang ke Lamongan itu berkali-kali. Ono pilihan kades, ayo mulai mak sampean dadi kades ning kene. Gak. Daripada ngopeni wong sing durung siap diopeni. Lebih becik ngopeni sing wis siap-siap ae. Masuk gak dadi kepala desa, dadi ustad ngene kan ya enak. Ya. Piye ora usah mikir norno. Pokoknya umat ini semakin bersemangat dalam kehidupan keberagamaan, insya Allah yang lainnya itu akan lebih indah. Orang itu kalau keyakinannya sudah bagus, imannya sudah kuat, perilakunya itu sudah terkendali dengan
tidak butuh pengawasan, tidak butuh apa itu istilahnya tenaga-tenaga yang sifatnya membuntuti supaya dia tetap baik. Ini iman percaya nang Gusti Allah, insya Allah di mana saja ia akan menjadi sumber keberkahan. Ya. Nah, jadi ngaji ngene iki mula jare Pak sapa Anwar Zaid itu. Jadi sing perlu untuk diberikan alokasi tunjangan dari negara itu ya kiai-kiai mubalek-mubalek ngene iki, dudu pejabat-pejabat. Pak Camat oleh mobil dinas, bupati oleh mobil dinas. Wong wis digaji karo negara. Sing gengkel perane membangun masyarakat untuk memiliki kualitas diri yang hebat, kemudian tampil sebagai sosok pembangun ya sumber kebermanfaatan di mana saja. Itu yang ngerjain umumnya ya ustadz, paling dukur ya kiai. Ya, sehingga harap mentalitas umat supaya rukun damai itu kan lah ngono kadang kala ustadz bisa dicurigai ya. Ya memang ada sih kadang kala 1 2 3 ustadz itu yang terlalu tekstualis sehingga ayat-ayatnya itu menjadi seolah-olah pembenar terhadap cara pandang yang sebenarnya masih belum utuh. Ya wis bener iku, menurut ayat iku bener, tapi keutuhan maksud diturunkannya Quran sebagai petunjuk agar manusia itu hidup dalam rahmat Allah itu durung tepat. Nah ya. Ini ayatnya bener. Ya, ayatnya bener, pahamannya juga bener, tapi belum utuh. Makanya kita dakwah itu harus utuh, menyeluruh, mendalam. Ayat-ayat Allah itu tidak berdiri satu saja, tetapi didampingi ibarat pohon. Quran sebagai pohon ini, mulai dari akar sampai buah itu punya korelasi. Makanya kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, tumbuh menjulang ke angkasa, tapi akarnya kokoh menghunjam ke bumi. Makanya antara langit dengan bumi itu harus seimbang. Ya, ono pohon rimbun mendukur, tuwukur sampai ngerembaka langit itu tertutup oleh buahnya, tapi oyote itu gak enek, ya mustahil menunggu. Ya, mustahil. Hablum minallah gitu ya. Sing penting hubungan kita dengan Allah. Engkau ra, awakmu itu melangit itu setelah membumi. Kenapa kamu dititipkan Allah berada di bumi ini? Apa nono sing apik supaya ngadegmu jejeg. Apa jejeg itu ya? Gak gontai, gak gampang untuk sempoyongan. Encepno sing jero sikilmu iku nang bumi, lamun yen toh pikiranmu melangit ya tak kesono ben gak salah. Nek jare wong Jawa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sapa sing kuat junjung langit? Ya. Maksudnya hidupmu itu bukan hanya untuk urusan bumi tapi juga untuk urusan langit. Tapi kamu tidak hanya melangit, kamu harus membumi. Mula ana buku judulnya Membumikan Al-Qur'an. Nah, sekarang melangitkan Al-Qur'an. Loh, coba. Itulah keterbatasan kita. Karena itu ketika belajar bersama itu sifatnya tawasobil hak, tawasobis sabar. Tadi podo ngelingke, dilingke. Yo nek salah yo ayo dibenahi, diperbaiki. Ya. Kadang-kala ustadz ngomongnya nggak benar, ya diluruskan, jangan dibiarkan. Apa mungkin keserius? Mungkin saja wong di dalam Al-Quran itu diceritakan abasa wa tawala anja'ul a'ma, kok seorang sekali berkanjeng Nabi aja itu dibimbing dan dituntun. Pemane kayak model Kusno ngene iki, angger jeplak. Angger metu ya toh. Kadang-kala kira-kira kalimatku iku nyelentik, nyentuh apa nyinggung nang gone jamaahku, kadang-kala enggak sempat kepikiran. Bahkan kadang-kala gak apa-apa wis disinggungi ae. Ngaji kok gak nyinggung belas. Terus apa sing di ngajeni? Kadang-kala ngono, kapan perbaikan dan perubahannya? Nah, keterbatasan itu diakui oleh siapapun sehingga ada kemauan untuk menyempurnakan.
Ya. Makanya saya sering ngomong, jangan ikuti kata saya, ikuti Qur'annya saja ya. Qur'annya memang ngomongnya ngono memang. Dia yang menurunkan hujan. Ya, dari setelah mereka itu hampir saja berputus asa. Nah, nek ayatnya ngene berarti uang itu nek gak keturutan karepe, kecenderungannya memang berputus asa. Orang itu kalau nggak kebutuhannya tercukupi, kecenderungannya memang berputus asa, pesimis sudah. Nyata? Tapi ketika Allah memberikan rahmah ya, berupa hujan, maka di situ ada harapan baru. Oh, ketika dawa terus ana udan, ono harapan baru. Kita akan diberi itu sumber-sumber kebutuhan yang tercukupi dari alam ini. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang bumi tumbuhkan. Ya. Saya tadi malam itu saya sempat njabut menyok pohung nak mburine omah. Soalnya jari ini adikku, aku lali gak tuku pohung mau Mas. Iya babut ae ning mburi. Supaya esok iki isok digodok digoreng saya bilang gitu. Udah dicabut aja. Ternyata ini apa ini? Jenis pohung ya. Ya kan? Jadi wa wal waliyul hamid. Allah menyebarkan rahmatnya itu, Allah memeratakan rahmatnya itu karena Allah itu al-waliyu. Allah itu yang mengayomi, Allah itu yang melindungi, Allah itu yang memberi dan memproteksi. Grant and protection. Ini bahasanya Pak Saat ini. Jadi silaturahim itu maknanya grant and protection, memberi dan merawat, melindungi, menjaga. Ono wong silaturahim tambah bikin sing di silaturahim iki susah. Itu salah cara silaturahim. Tapi nanti kita ada acara silaturahmi atau silaturahim. Ya. Mari ngono jare artinya nih. Kula mboten enggak ada napa-napa ya. Ya nek ora napa-apa ku ya sing ngarep silaturahim iku ya nggawon ngono lho. Ngono. Jadi apa ya nek jare wong Jawa iku tamu iku rezeki ngono ya. Tamu ki rezeki. Ya oleh to, tamu nggawa gawan. Kok gawane disugono maneh. Nah. Waliyu, Allah mengayomi, Allah melindungi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al wali. Wis saiki awak dhewe wis rumangsa diwaleni Gusti Allah apa enggak? Awak dhewe rumangsa direksa karo Gusti Allah apa enggak? Awak dhewe itu sudah merasa dapat perlindungan dari Allah apa enggak? Rasakno dhewe-dhewe. Al-Hamid, yang maha terpuji, yang tidak membutuhkan pujianmu, sanjunganmu, karena dia sudah terpuji dengan sendirinya. Ibarat wong ganteng, nun sewu Bu, sampean wong ganteng terus sampean duh ganteng rek cah iki, ora butuh. Sing butuh mok lem gantenge cah iki soalnya sik elek. Nun sewu Pak nggih. Bapak niki ganteng temenan, ora butuh sanjungane ibu-ibu. Mas, sampean cek ganteng ya, sampean awet ganteng. Ora butuh nek sampean ganteng temenan. Tapi nek sampean enggak ganteng, biasanya lemen aku, Dik. Jadi wong nek isih butuh dielem karo liyane, iku berarti durung sempurna. Allah Al-Hamid. Ana wong wedok bolak-balik takon nang selanang. Mas ayu ndi aku karo iku? Aja engko nek sing lanang jujur malah sampean lara atine. Berharap yang kebalikannya yang ia dapat. Wis ngono ae Pak Buhari, sama-sama ketua ini. Biasa. Oh Bapak ada waktu untuk ada jawab. Masih ada sesuatu enggak itu? Kalau nggak ada ya berarti ini sesuatu yang bisa. Pak Badrio ya. Alhamdulillah. Pak Anang ya. Monggo. Di syuting sing takok di syuting. Nggih. Bahwasanya Ustaz ini kan membaca surat
yang mana betapa menyesalnya orang kafir lebih baik dari tanah dan Ya. di dalam kehidupan ini memang takdir itu sudah ada, artinya tidak ditentukan oleh Allah. Tapi itu merupakan dalam perjalanan hidup ini sampai akhir. Itu sebenarnya juga tiap-tiapnya kan harus ada. Artinya bahwa kita harus menurut apa yang disampaikan itu kan lebih baik diberikan. Jadi detailnya bagaimana? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ojo dari pasar. Kemudian mengenai silaturahmi itu baru karena silaturahmi itu di Arab sana itu tidak ada seperti misalnya biaya di sini ternyata bukan yang menghidupkan halal bihalal. Tapi silaturahmi itu dari sifat pendukung dari rohim persaudaraan. Mungkin diperjelas lagi sehingga terima kasih. Nggih, matur nuwun. Yang kedua, saya nggak sanggup memperjelas karena malam nanti ada penjelasannya. Oke. Jadi masalah silaturahim, sawalan, wis iku urusan yang kok bengi. Ojo dibahas saiki, ya. Nah, ngono Pak Bandri nggih. Nggih. Terus kalau terkait dengan alladzi qaddara, semua sudah ada takdirnya, iya. Tapi di situ fahada. Kemudian Allah itu memberikan bimbingan atau memberikan tuntunan. Semua ditakdir oleh Allah. Manusia itu punya ilham kebaikan dan punya ilham keburukan. Maka sering kita sebut nek apik gak kaya apike menungso, nek elek gak kaya eleke menungso. Sa apik-apike menungso isih ana eleke, sa elek-eleke menungso ana apik. Karena Allah memberikan fitrah kepada manusia itu kesiapan untuk menjadi yang baik, tetapi punya potensi untuk menjadi yang buruk. Ya. Oleh karena itu, kalau melihat seperti realitanya kok begini, itu karena ada alladzi qaddara fahada. Jadi wis ono kadare, tur wis ono petunjuke, ngono lho. Lah sekarang manusia itu diberi nalar, diberi pikir. Ya wa fi anfusikum afala tubsirun, ya kepada dirimu tidaklah kamu melakukan telaah, ya, melakukan perenungan, ya, kemudian mentadaburkan. Terus fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, apa ta awakmu tidak perhatiin tuh nikmat-nikmat Tuhanmu, kenapa kok justru kamu menjadi orang yang membohongkan terhadap nikmat-nikmat itu, dan seterusnya. Jadi intinya yang terberat itu ada fattabi'ah hudaya. Jadi faman tabi'ah hudaya. Jadi aku sudah ikutkan kepada manusia ini petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, nah di situ ada pilihan siapa yang mengikuti dan siapa yang tidak mengikuti. Maka di ayat lain disebut wa minkum kafirun wa minkum mukmin. Ketika Allah takdir kamu dengan bentuk yang hebat, yang paripurna tadi itu, raga sukmamu, jasmani rohanimu itu lengkap, sempurna. Mau jadi yang jelek ya bisa, mau jadi yang baik juga bisa, gitu. Maka Allah menyebut kalian ada yang tetap dalam keadaan beriman, tapi kalian juga ada yang kemudian menjadi ingkar atau kufur, mematikan keimananmu, lalu memperturutkan hawa nafsumu. Maka jadilah kamu orang yang kafir. Yang rentetan saudara kafir itu banyak, zalim, munafik, ya, fasik, itu banyak rentetannya nanti, ya. Oleh karena itu kembalilah ittabi'u hudaya, ikuti terhadap petunjuk yang diturunkan Allah tadi, yaitu Quran utamanya. Jadi Quran sebagai kitab yang penggenap, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sudah banyak cerita yang lalu, kemudian supaya kita ibroh mengambil pembelajaran di dalamnya. Ngoten Pak nggih. Jadi memang ada unsur wa nafsi wa masawwaha alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Seringkali pandangan penglihatan kita terhalang oleh nafsu kita sehingga tidak sampai syahadahnya itu lurus. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan keagungan Allah. Wis situ soalnya wis teko kritik-kritik ya. Baik, berikutnya di Pak Anang. Pak Anang, nggih, monggo.
kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan roti itu billahi robba. Bahwa makna tersebut kita itu harus senang terhadap pemberiannya Allah. Tapi pada dasarnya kita itu sering menolak terhadap apa yang dan salah satunya kan tadi sudah Ustaz terangkan bahwa kalau musim kemarau panjang kita melakukan sholat istisqa, mengharapkan yang tidak Allah terjadi. Istilahnya bahwa apa yang Allah berikan itu memang terkadang kita itu menolaknya. Bagaimana halnya dengan kalimat kembali lagi ke pertanyaan pertama, roti billahi robba. Orang seperti apa yang dimaksud seperti kalimat ini? Orang di sini terhadap pemberian Allah. Ya. Terima kasih. Malam ya'rif lam ya'mal. Wong sing gak kenal gak iso nglakoni. Wong sing gak ngerti, gak weruh, ora iso nglakoni. Maka dalam filosofi belajar itu kan belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk membuat jadi, belajar untuk bisa hidup bersama. Filosofi kita belajar. Jadi taklim gini targetnya ada 4 itu. Nah, terkait dengan orang yang rodi itu billahi robba. Coba jenengan nanti renungkan ayat yang ke-27 dari surat yang sama nih. Nanti jenengan renungkan. Sekiranya Allah membentangkan rizki kepada hambanya, rezeki kuwabeh dikai gede-gedean, akeh-akehan, labahu fil ardi, sungguh mereka akan lacur durhaka di muka bumi ini. Sampeyan delok negara-negara maju. Delok niku. Sing saiki lagi mengintimidasi masyarakat dunia. Kan mengintimidasi, nakok-nakokin, mempertakutkan kepada warga dunia. Hati-hati loh ya. Aku duwe rudal jarak jauh. Aku duwe hulu ledak biologis kimia. Ya ta? Olah boleh jadi yang jenenge sampean kena virus-virus corona itu boleh jadi karena perilaku-perilaku yang seperti itu. Bagau, mereka durhaka. Nah, mereka itu bukan hanya mereka yang kafir, orang-orang mukmin juga bisa saja ketika imannya tidak kuat menjadi wong sugih akhirnya sombong. Ono toh? Wong sugih sombong? Iya. Tapi sak mending timbangane kere sombong. Nah, maksud saya, sampean niku nek ndelok negara iki akeh utange, terus sampean ngerti negara misalkan diambang kebangkrutan, terus sampean perkecil, jangan negara itu terlalu besar urusannya. Keluarga wae, keluarga kok dililit karo utang, padahal ndongone ku wis aundubika min golabati daini wa qori wis ndongone ngono. Tapi perilakunya paling cepet ono informasi utang gampang wis gak mikir angger kena dijukuk kabeh. Akhirnya terlilit dengan utang kan gitu. Nah, ayat ini jangan waca terus. Itu kalimatnya Masya Allah. Akan tetapi dia turunkan dengan takdir yang ia kendaki. Gitu? Sesungguhnya dia sangat mewartakan dan sangat mengetahui. Maksudnya apa? Wong sing durung iso nrimo ing dalem weweaning Gusti Allah. Iku soalé wong ku durung ngerti keapianing Gusti Allah. Nek wong wis yakin Gusti Allah ku apik, Gusti Allah iku nyipta kita itu aja sudah dengan Rahman Rahimnya, dengan belas kasih sayangnya. Ya toh? Maka semua yang diberikan oleh Allah itu adalah indah, yang harus kita terima dengan ridho, dengan senang, sehingga jadi kalimatnya itu menyenangkan Allah itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan menyenangkan diri sendiri. Coba radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi korelasinya itu awakmu iso nyenengno Gusti Allah, lamun yen to awakmu iso seneng ing dalem nrimo apa wae sing dilakoni Gusti Allah nang awakmu. Apapun yang diperlakukan oleh Allah kepadamu, kalau kamu bahagia, Allah bahagia. Podo karo suami istri, gampangan suami istri aja lah. Nek sampean niku menerima istrimu dengan penuh cinta dan sayang, istrimu juga akan menerimamu dengan penuh cinta dan sayang. Yus beno kono ayo, beno. Enggak ya? Bisa dipaham, Pak? Oke. Jadi nanti jangan renungkan ayat indah ini, Pak, ayat ini, Pak. Jadi biqadarin mayasa'u. Iku jenengan
di stressing di situ, ditekankan di situ, nanti jangan akan menemukan bahwa kalau orang ingin ridho dengan apa yang Allah berikan padanya, untuk meridhokan Allah, maka berlatihlah membahagiakan diri dengan apapun yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Sampai delok dengan delokan yang baik, sampai mikir dengan pikiran yang baik, jangan berasa dengan perasaan yang baik. Insya Allah. Orang no barang sing elek, sak kafir-kafire uwong, sepanjang dia masih orang, ada peluang untuk menjadi mukmin. Gedeng karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah, itu tidak gampang untuk menfokuskannya itu. Wong nakal sampai benci bukan karena orangnya, tapi kenakalannya. Loh, kalau orangnya isfaku, kasihi. Wong wis jalan sampai wong tersesat menurut sampean, tapi sama sesat-sesatno. Nih Pak Buhari sesat iki. Loh, nek sesatnya aja sesatno, tulungen supaya dia tidak tenggelam dalam kesesatan. Diajak ngobrol, Pak Buhari, jenengan kok pandangannya koyo ngono, apa gak keliru ta? Ya, akhir diskusi kan, wajatilhum bilati ya aksa. Jangan pandai menstigma. Jahat, penjahat kok ojo-ojo gara-gara awakmu durung kesempatan nglakoni kaya DE. Ora dadi pejabat kok bilang korupsi. Ya, dadi pejabat sih lagi iso korupsi kan ngono. Ya pejabat tau baik kan gitu. Nah, jadi ndak usah terlalu stigmatik, ngecap macam-macam, ndak usah. Kalau perbuatannya oke, kita benci karena Allah memerintahkan kita membenci. Ngoten nggih? Letakkanlah semua yang diberikan Allah sebagai penghargaan Allah kepadamu, sehingga kamu bisa bahagia, maka bahagiamu itu membahagiakan Allah Subhanahu. Nek enggak sampai dengan gini, wis sampai kok tak ingin enggak gelem, kayak ingin enggak nerima, ganti ae sampai dadi pangerane. Nek Gusti Allah ngomong ngono terus piye? Repot awak dhewe malahan, ya. Ngatur saakeh-akeh ciptaan, padahal awak dhewe gak melok nyipta. Sudah serahin aja. Coba saya yang salah, saya yang keliru, saya minta ampunan dari engkau. Pintu menuju hati yang ridho adalah pengakuan kekeliruan kesalahan untuk mendapat pengampunan. Engkau ditilok ndukure maneh ayat 23-nya. Surat yang sama nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kajian kita selesai. Jangan lupa nanti malam mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk hadir di acara silaturahmi awal ya. Dia yang berikutnya untuk besok pagi, insyaallah Ustaz Habibie Hamzah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, mari kita wujudkan ya, ilmu yang kita terima.